Pernahkah Anda membayangkan ikan yang bisa berjalan, melompat, bahkan memanjat? Ini adalah ikan tembakul, makhluk amfibi yang menakjubkan yang menantang definisi kita tentang ikan. Ikan unik ini telah beradaptasi dengan kehidupan di darat dan air, menciptakan keajaiban evolusi yang akan menjadi subjek pada video kali ini. Tembakul adalah nama dari sejenis ikan yang terkenal berkat pola hidupnya yang lain dibandingkan ikan-ikan pada umumnya. Jika normalnya ikan tidak bisa hidup di luar air. Namun justru berbeda halnya dengan ikan tembakul. Pasalnya ikan ini memiliki kemampuan untuk bernafas di dalam dan di luar air sama baiknya. Selain itu, ikan ini juga bisa merangkak dan melompat-lompat di darat. Hebatnya lagi, tembakul juga memiliki kemampuan untuk memanjat pohon bakau. Karena tembakul kerap terlihat sedang melompat-lompat di kubangan lumpur, ikan ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama mud skipper atau si pelompat lumpur. Di Indonesia sendiri, selain dengan nama tembakul, ikan yang bersangkutan juga dikenal dengan nama glodok, blodok, gabus laut, lunjat, belacak dan lain sebagainya. Mereka dapat ditemukan di sepanjang pantai berlumpur di daerah intertidal, di habitat muara sungai, dan di rawa-rawa bakau di daerah tropis dan subtropis. Khususnya di hutan bakau atau mangrove yang bagian kolong akarnya memang kerap digenangi oleh lumpur saat laut tengah mengalami pasang surut. Ikan tembakul memiliki persebaran habitat yang luas. Selain di Indonesia, mereka juga dapat dijumpai di Australia, gugus kepulauan Oseania, pantai barat dan timur benua Afrika, serta wilayah Asia yang berbatasan dengan Samudra Hindia dan Pasifik. Ada sekitar 32 spesies tembakul yang sudah diidentifikasi oleh manusia. Dalam tangga klasifikasi ilmiah sendiri, semua spesies tembakul digolongkan dalam subfamili Oxudercinae. Tembakul memiliki kemampuan unik untuk hidup di darat yang memungkinkannya untuk bertahan dan berkembang biak di lingkungan yang seringkali berubah antara air dan darat. Salah satu faktor utama yang memungkinkan tembakul untuk hidup di darat adalah kemampuannya bernapas melalui kulit. Seperti halnya hewan amfibi berkaki empat, tembakul juga memiliki kemampuan unik untuk bernapas melalui kulit mereka saat berada di darat. Kulit tembakul tipis dan kaya akan pembuluh darah, yang memungkinkan mereka menyerap oksigen langsung dari udara. Proses ini mirip dengan cara ikan lainnya bernapas di dalam air melalui insang mereka. Namun tembakul telah mengembangkan adaptasi untuk melakukan hal yang sama di lingkungan darat. Kulit tembakul tetap lembab karena lendir yang dikeluarkan, yang membantu dalam proses penyerapan oksigen. Lendir ini membantu menjaga kelembaban kulit dan memungkinkan oksigen dari udara diserap melalui permukaan kulit mereka. Dengan cara ini, tembakul dapat memperoleh oksigen yang dibutuhkan untuk bertahan hidup saat berada di darat. Selain itu, tembakul juga bisa bernapas melalui rongga mulut mereka saat berada di darat. Ketika tembakul berada di lingkungan darat dan membutuhkan oksigen tambahan, mereka akan menelan air dan menyimpannya di rongga mulut mereka. Air yang disimpan di rongga mulut ini berperan penting dalam proses pernapasan tembakul di darat. Setelah menelan air, air tersebut akan melewati insang yang berada di dalam rongga mulut tembakul. Meskipun insang tembakul tidak berfungsi seperti insang pada ikan yang hidup di dalam air, insang ini tetap dapat menyerap oksigen dari air yang melewatinya. Dengan begitu, tembakul bisa tetap bernafas saat sedang berada di lingkungan yang minim oksigen, misalnya di dalam lumpur. Kedua metode tadi memungkinkan tembakul untuk bertahan hidup di darat untuk waktu yang cukup lama, biasanya sekitar 7 hingga 8 menit. Meskipun mereka dapat bertahan hidup di darat untuk jangka waktu tertentu,
tembakul tetap membutuhkan air untuk bertahan hidup. Mereka akan kembali ke air untuk berenang, bertelur, dan mendinginkan tubuh mereka. Selain itu, tembakul memiliki adaptasi khusus pada siripnya yang memungkinkannya untuk bergerak di daratan. Sirip-sirip ini telah berubah menjadi kaki yang memungkinkan tembakul untuk melompat, berjalan, dan bahkan mendaki di daratan lumpur atau bebatuan. Dengan kemampuan ini, tembakul dapat bergerak dengan lancar di antara habitat air dan darat tanpa kesulitan. Kemampuan adaptasi tembakul dalam mencari makanan di darat juga menjadi faktor penting dalam kemampuannya untuk hidup di lingkungan yang beragam. Mereka memakan serangga, cacing, dan tumbuhan kecil yang dapat ditemukan di sekitar pantai atau rawa. Dengan kombinasi kemampuan bernapas udara, bergerak di daratan, dan mencari makanan, tembakul dapat hidup secara sukses di habitat yang berubah-ubah antara air dan darat. Tembakul memiliki kebiasaan membangun sarang terowongan dalam lumpur yang kedalamannya bisa mencapai 1 meter lebih. Mereka baru keluar dari sarang lumpurnya saat ingin mencari makan dan berinteraksi dengan tembakul lainnya. Tembakul tertentu bahkan menghabiskan 90% waktunya di dalam sarang lumpur. Tembakul juga memiliki kebiasaan untuk hidup menggerombol dan membentuk koloni bersama-sama dengan kepiting bakau. Masing-masing koloni tembakul memiliki wilayah kekuasaan yang radiusnya mencapai 1 meter. Dengan hidup berkelompok, tembakul bisa saling membagi tugas. Saat ada tembakul yang mencari makan, tembakul lainnya akan mengawasi kondisi sekeliling untuk melihat ada tidaknya hewan pemangsa. Tembakul memiliki mata yang menonjol dan terletak di bagian atas kepalanya. Berkat posisi matanya tersebut, tembakul bisa mengubur diri di dalam lumpur sambil tetap memantau kondisi sekelilingnya. Jika ada mangsa yang lewat, tembakul akan langsung keluar dari persembunyiannya dan kemudian menerkam mangsanya. Ketika musim kawin tiba, tembakul jantan akan menunjukkan warna yang lebih mencolok dengan bintik-bintik merah, hijau, hingga biru untuk menarik perhatian betina. Kemudian pejantan akan mengibaskan siripnya dan melompat tinggi ke udara untuk menarik perhatian betina. Setelah kawin, pejantan akan membuat lubang terowongan di dalam lumpur, lalu betina akan menaruh telur-telurnya di dalam lubang tersebut. Pejantan selanjutnya akan menjaga telur-telur tersebut hingga menetas. Jumlah telur yang dikeluarkan oleh tembakul betina bisa mencapai ribuan butir. Saat telurnya sudah menetas, larva tembakul akan hidup terombang-ambing sebagai bagian dari plankton. Setelah 30 hingga 50 hari, larva akan turun ke dasar laut dan kemudian melanjutkan hidupnya di kubangan lumpur hingga dewasa. Seekor tembakul diperkirakan bisa hidup hingga usia 5 tahun. Tembakul memiliki panjang tubuh antara 10 hingga 30 cm. Karena tembakul memiliki kebiasaan untuk hidup menggerombol dan tidak memiliki alat pertahanan diri, tembakul kerap menjadi sasaran empuk bagi hewan-hewan predator berukuran besar yang mencari makan di tepi laut. Hewan-hewan seperti burung laut, ular, hingga buaya diketahui menjadikan tembakul sebagai mangsanya. Sementara ketika di air, ikan predator yang lebih besar, seperti ikan kakap dan ikan hiu, juga memangsa ikan ini. Supaya aman dari musuhnya, tembakul memiliki kebiasaan untuk bersembunyi di dalam sarang yang terletak jauh di dalam lumpur. Jika kebetulan tembakul sedang berada di luar sarangnya, kulit tembakul berwarna coklat kehijauan juga membantu mereka berkamuflase dengan lingkungan sekitar dan menghindari predator.
Tembakul juga dapat bergerak dengan cepat di darat maupun di air, yang membantu mereka melarikan diri dengan cepat jika ada predator. NANI?!